Pernahkah kamu berpikir, kalau kita bisa menjelajah ke seluruh penjuru semesta, apa yang bakal kita cari? Jawabannya sederhana, air. Karena di mana ada air, di situ mungkin ada kehidupan. Tapi kenapa harus air dan apa kaitannya dengan penciptaan? Hai, selamat datang di Alfaba, ekspedisi seru ke dunia pengetahuan. Air dengan rumus sederhana H2O. Kelihatannya biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Ia bisa menyerap panas, menyimpan energi, dan mengalirkan nutrisi. Dalam tubuh manusia, air bukan cuma pengisi, tapi penggerak utama kehidupan. Otak kita, 75% air. Darah, hampir semuanya air. Bahkan satu sel pun gak ada yang bisa hidup tanpa air. Gak heran, NASA dan ilmuwan di seluruh dunia kalau cari kehidupan di planet lain, yang dicari pertama kali adalah jejak air. Tapi sebelum teleskop luar angkasa dan laboratorium canggih, sebuah kitab sudah menyampaikan pesan yang sangat dalam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Bukan hanya manusia, bukan hanya tumbuhan, tapi segala sesuatu yang hidup. Dalam banyak ayat, air disebut sebagai rahmat, ujian, dan pengingat. Ia bukan cuma unsur kimia, tapi tanda kekuasaannya. Setiap tegukan air yang kamu minum bukan cuma melegakan, ia menjalani perjalanan luar biasa. Dari mulut ke lambung, lalu ke darah. Ia bawa oksigen, buang racun, dan jaga suhu tubuh. Bahkan bantu kamu mikir jernih. Hidup modern penuh teknologi, tapi tanpa air, satu hari saja tubuh kita bisa lumpuh. Tapi bukan cuma tubuh kita yang bergantung pada air. Coba lihat sekitar. Sungai menghidupi sawah, hujan menyuburkan tanah, dan lautan menjaga keseimbangan iklim bumi. Tanpa air, ekosistem runtuh. Tanpa air, rantai makanan terputus. Bahkan satu tetes air menyimpan kehidupan bagi jutaan mikroorganisme. Itulah mengapa di Al-Quran hujan disebut sebagai rahmat. Karena dengan air, Allah menumbuhkan kembali yang mati dan menghidupkan bumi yang tandus. Air itu sederhana, tapi dalam skenario Allah, ia jadi kunci kehidupan. Di luar sana, ilmuwan menemukan ribuan planet baru, eksoplanet. Tapi dari semua itu, hanya sedikit yang disebut layak huni. Kenapa? Ya, karena harus punya satu hal penting, air cair. Bahkan Mars dan Europa, bulan milik Jupiter, lagi diteliti karena ada jejak air di masa lalu. Artinya, ketika kita mencari air di semesta, kita sedang mencari kehidupan. Dalam banyak ibadah pun, air punya peran penting. Kita berwudu untuk membersihkan diri, bukan cuma secara fisik, tapi juga sebagai bentuk kesiapan hati. Air hadir dalam tayamum, dalam mandi besar, dalam doa-doa. Ia bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk menyiapkan diri dalam ibadah kepadanya. Maka air bukan sekedar benda, tapi penghubung antara jasad, alam, dan jiwa kita. Air bukan cuma cairan transparan, ia adalah simbol kehidupan. Dan dalam Al-Quran, ia adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi, waktu kamu minum segelas air hari ini, mungkin saatnya kamu bertanya, siapa yang mengalirkan kehidupan itu ke tubuhku? Sobat Alfaba, tetap penasaran, tetap eksplorasi, dan tetap belajar. Sampai ketemu di ekspedisi kita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalain tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update lainnya.